Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pada kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rapal Krisna Yuda Asmara dengan NIM akhir 03 dengan teman saya. Dan saya Gaziando Desa Zikra dengan NIM akhir 56. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Levi dengan NIM akhir 10. di sini kami akan mempresentasikan terkait simulasi kompensator lead pada sistem kendali kapal Sigma Extend. Nah, kita langsung saja masuk kepada simulasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi atau website MATLAB, di mana MATLAB ini bertugas untuk menampilkan fungsi respon sistem yang terjadi pada saat respon kapal sebelum diberikan lead kompensator dan setelah diberi lead kompensator. Di sini saya akan bertugas untuk menjelaskan terkait program dari bagian 1 hingga ke 3. Pertama-tama, pada program ini sendiri kita memerlukan clear and CLC. CLC clear ini sendiri ditugaskan untuk command window agar tampil bersih saat dijalankan dan juga variabel memory workspace untuk clear ini sendiri simulasi dari nol atau tidak menggunakan data lama agar data lama ini tidak mengganggu. Nah, selanjutnya sesuai dengan keterangan yang saya berikan, di mana pada keterangan pertama saya memberikan keterangan definisi fungsi alih sistem tanpa kompensator. Nah, di mana fungsi alih ini, transfer function ini, saya menggunakan GS sama dengan 19,6482S ditambah 2,0817 per 24,0212S pangkat 3 ditambah 9,6739 pangkat 2 plus S. Di sini sebagai transfer function pada program ini sendiri. Berikutnya, saya mendefinisikannya dengan G sama dengan TF, num G, koma dan G, sistem utama. Ini saya sudah definisikan pada program. Sesuai yang saya katakan tadi, ini adalah fungsi alih atau transfer function utama dari pembuatan diagram body respon dari kapal ini sendiri. Berikutnya, saya menambahkan lead kompensator, di mana lead kompensator ini sendiri untuk meningkatkan kecepatan respon sistem, menambah fasa margin, dan juga memperbaiki stabilitas dari lead kompensator. Ada pendefinisian num-si dan si untuk penempatan dari titik pole dan zero-nya itu sendiri. Dan terakhir di TF, num-si dan densi adalah kompensator lead. Nah, yang ketiga adalah penggabungan sistem dan kompensator. Jadi kedua sistem ini digabungkan menjadi open loop. Terus kita menggunakan closed loop dengan feedback open loop satu atau sistem loop tertutup. Nah, untuk program berikutnya dari 4 sampai 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu program keempat yang dimana untuk menampilkan body plotnya atau diagram bodinya yang dimana margin ini ditunjukkan untuk menampilkan body plotnya sekaligus menunjukkan fasa dari marginnya dan gain dari marginnya. Nah, untuk ini digunakan untuk mengevaluasi kestabilan sistem berdasarkan frekuensi. Untuk yang kelima, yaitu menampilkan step respon atau respon step, di mana step ini untuk menampilkan sistem ketika diberi input dan menunjukkan seberapa cepat sistem mencapai nilai akhir. Nah, jadi grafik ini untuk membantu analisa karakteristik waktu seperti rest time, settling time, dan overshoot. Dan untuk yang keenam yaitu analisa karakteristik respon step yang dimana untuk menunjukkan rest time, waktu naiknya, terus untuk menunjukkan overshoot, seberapa besar lonjakan untuk melebihi nilai akhir dan cycling time, waktu sistem stabil dalam toleransi. Dan peaknya itu puncak tertinggi dari respon. Jadi seperti itu untuk codingannya. Mungkin selanjutnya akan oleh teman saya. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan hasil gambar simulasi yang telah kami buat, di mana gambar pertama itu memiliki judul diagram body system dengan kompensator lead.
di mana penjelasan pada gambar ini tuh memiliki tiga parameter, yaitu parameter pertama itu gain margin bernilai tak terhingga, di mana penjelasannya itu sistem tidak mengalami osilasi tak terbatas saat gain dinaikkan alias sangat stabil. Yang kedua yaitu phase margin yang bernilai 70,2 derajat. Ini adalah selisih sudut antara negatif 180 derajat dan sudut fase pada frekuensi gain crossover. Nilai ini menunjukkan stabilitas fase yang sangat baik. Selanjutnya, frekuensi gain crossover yang bernilai 0,228 radian per second, di mana titik ini memiliki magnitud sama dengan 0 desibel dan sudut fase diukur di sini. Menunjukkan sistem responnya lambat tapi stabil dan frekuensinya kecil. Analisis dari diagram Bode ini yang pertama, magnitud plot yang atas menunjukkan penurunan gain seiring naiknya frekuensi yang khas dengan sistem low pass. Yang kedua yaitu gain menunjukkan menurun tajam setelah crossover menandakan sistem memfilter frekuensi tinggi. Yang kedua, fase plot bawah. Fase awalnya dekat dengan negatif 90 derajat, lalu turun ke sekitar negatif 135 derajat, lalu naik sedikit. Ini merupakan ciri kompensator lead yang menambah fase di daerah tertentu. Selanjutnya, titik biru pada 0,228 radian per second menunjukkan fase sama dengan negatif 109,8 derajat, sehingga margin fase sama dengan 180 derajat dikurangi 109,8 derajat didapatkan 70, derajat. Lah, itu kan terlihat kan dari phase margin PM itu bernilai 70,2 derajat itu didapatkan dari 180 derajat dikurangi 109,8 derajat. Jadi kesimpulan teknisnya itu kompensator lead berhasil meningkatkan margin phase ke 70, derajat yang artinya sistem sangat stabil dan tidak mudah terosilasi. Gain margin tak hingga artinya sistem aman bahkan jika ada gangguan penguatan. Yang ketiga, frekuensi crossover yang rendah yaitu 0,228 radian per second menunjukkan respon sistem lebih lambat tapi terkendali. Selanjutnya gambar yang kedua, di mana di gambar kedua ini memiliki judul respon step dengan kompensator lead, di mana param memiliki parameter yaitu steady state value, di mana nilai estimasinya itu di sekitaran angka 1. Penjelasannya itu output akhirnya mendekati nilai referensi, berarti sistem akurasinya tinggi. Yang kedua yaitu overshoot, nilainya itu 3% di puncak. Nilai tertinggi respon sesaat melebihi nilai referensi. Nilai ini cukup kecil, artinya sistem tidak terlalu agresif. Selanjutnya nilai rest time, yaitu di sekitar 0 sampai 11 detik. Dengan penjelasan waktu yang dibutuhkan untuk naik dari 10% ke 90% dari nilai akhir. Sistem ini lambat tapi stabil. Selanjutnya peak time, yaitu sekitar 12 detik, di mana waktu overshoot maksimum terjadi setelah itu sistem mulai menurun ke steady state. Selanjutnya settling time dengan nilai 30 detik, waktu ketika sistem mulai berada dalam plus minus 5% dari nilai steady state, sistem butuh waktu sedang untuk stabil. Mungkin itu saja penjelasan dari gambar simulasi, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kami. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata, saya mewakili kelompok kami memohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bapak.